Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, Alhamdulillah, buku untuk sebagai panduan belajar untuk tes ASN, baik CPNS maupun P3K, telah coba kami susun, dan semoga ini nanti banyak membantu Bapak Ibu semua. Untuk langsung saja, yang ingin saya sampaikan adalah beberapa hal terkait tentang bagaimana untuk memulai belajar SKD ini. Berangkat dari mana untuk pembelajarannya. Karena kadang-kadang peserta itu bingung saking banyaknya materi yang harus dipelajari, mau berangkat dari mana. Yang pasti Bapak Ibu yang berjuang untuk bisa lulus tes CASN kali ini, yang pertama adalah pastikan bahwa ada target yang luar biasa. Target lulus tes ASN di mana hanya 3% dari ribuan yang ikut seleksi tes ini, mereka lah yang bisa tembus sampai mendapatkan nomor induk pegawai. Oleh karena itu, pasang target lulus tes ASN dan mulailah belajar dengan membuat schedule belajar yang jelas. Yang pertama, seringkali dihadapkan pada kesibukan Bapak Ibu. Semuanya pasti bekerja, semuanya pasti banyak aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, ambil celahnya di mana waktu belajar yang tepat. Langkah pertama, tulis aktivitas kita. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, dari menit ke menit, jam ke jam, sehingga nanti dalam satu hari, satu malam, kita akan tahu celah waktunya di mana kebiasaan kita. Baik kebiasaan saat kerja maupun kebiasaan saat libur. Jika waktu tinggal 1 bulan menjelang tes PIN, tidak ada cara lain kecuali belajar dengan luar biasa. 3 sampai 5 jam per hari itu harus bisa Bapak Ibu. Karena ketika kurang dari itu, maka usaha kita akan hampir sama dengan peserta lain. Untuk teman-teman yang tes CASN untuk CPNS, tentunya sangat banyak materinya, mulai dari tes intelijensi, tes karakter pribadi, dan tes wawasan kebangsaan. Terutama untuk tes intelijensi, Bapak Ibu. Materi sangat banyak. Ada tes karakter pribadi, kemudian ada tes intelijensi umum yang itu banyak sekali submaterinya, kemudian ada tes wawasan kebangsaan juga ada banyak sekali submaterinya. Fokus pada tes intelijensi, di mana yang perlu dipersiapkan dalam tes intelijensi adalah materi-materi tentang tes kuantitatif. Di mana kalau tes intelijensi itu ada beberapa materi, ada 3 kisi-kisi yang sesuai dengan Permen Pan RB, yaitu tentang kuantitatif, tentang verbal, dan tentang figuran. Jadi ada materi kuantitatif, ada verbal, dan ada figural gambar. 3 materi itu nanti akan muncul 35 soal dalam paket ujian, di mana untuk materi verbal dan gambar itu seringkali tidak terlalu sulit untuk dipahami, sehingga yang lebih banyak waktu untuk menjadikan prioritas belajar adalah beberapa materi yang utama adalah barisan dan deret, kemudian bilangan dan operasi hitungnya, kemudian perbandingan angka di dalam hitung cepat maupun perbandingan dalam soal cerita, kemudian tentang verbal, di situ yang sering keluar adalah analogi, silogisme, dan analitik. Kemudian gambar, ada 3 pola gambar, di mana ada gambar serial,
ada gambar analogi dan gambar ketidaksamaan. Tetapi bisa dikembangkan menjadi 8 pola gambar. Hal yang saya sebutkan tadi itu adalah prioritas minimal kita belajar. Minimal. Karena di tes intelijensi umum, di Permentan RB, itu yang utama paling banyak keluar. 80% lebih itu yang keluar. Kemudian yang lain juga begitu, seperti apa yang saya tayangkan ini, kuasai Bapak Ibu dengan cara latihan praktis, paket soal, di mana dalam paket soal yang sering keluar, itu nanti coba dipetakan mana soal-soal bab apa yang sekiranya belum bisa menguasai. Kembangkan dengan berbagai pola soal per submateri tersebut. Oke, kemudian untuk tes wawasan kebangsaan Bapak Ibu. Soal-soal yang nyata keluar saat ujian adalah soal-soal TWK dengan nalar, bukan hafalan. Di situ ada nasionalisme, ada integritas, ada bela negara, ada pilar negara, dan ada TWK Bahasa Indonesia. Nah, 5 submateri tersebut sesuai dengan Permen Pan RB. Cara belajar praktisnya, baca soal-soal paket tentang nasionalisme, integritas, bela negara, dan bahasa Indonesia. Caranya, yang pertama bisa baca paket di buku ini, soal-soalnya, kemudian kembangkan dengan soal-soal lain, dengan masuk ke YouTube, langsung aja ketik keyword-nya. Keyword soal SKD nasionalisme, TWK, nanti akan muncul di sana. Banyak pola-pola soalnya. Itu cara praktis dalam belajar singkat hanya dalam waktu 1 bulan. Kemudian tes karakter pribadi Bapak Ibu, yang ketiga di dalam tes SKD. Tes karakter pribadi, kalau saran saya karena 1 bulan, cukup TKP soal-soal dari saya saja, sudah sangat banyak sekali. Kemudian review soal-soal itu, kembangkan dengan memahami aspek-aspek yang ada di dalam poin narasi soal. Kemudian pastikan opsi-opsi yang ada, kenapa? Opsi tersebut tidak mengandung nilai poin yang tertinggi. Pastikan kita paham, tidak sekedar hafal. Oke. Kemudian yang pasti untuk proses belajarnya sering banyak latihan. Di mana latihan-latihan tersebut pastikan setiap paket yang kita buat belajar itu buat timernya, pasang waktu. Jangan mengerjakan soal langsung melihat pembahasan, jangan. Tapi kerjakan seluruhnya dulu dengan memasang timer waktu. Supaya terbiasa kecepatan dan evaluasi kemampuan masing-masing saat tersebut. Kemudian dari latihan-latihan tersebut, evaluasi nilai minimal itu 400 untuk instansi yang tidak terlalu sulit persaingannya. Begitu sudah masuk instansi yang keras persaingannya, maka nilai minimal itu pada rentang di atas 420 atau 430. Ya. Kemudian tentang potensi, kelebihan dan kekurangan setiap submateri apa saja. Catat dari soal-soal paket tadi, kira-kira kekurangan di submateri apa, catat. Terutama di tes intelijensi. Bab apa yang sekiranya belum menguasai. Mungkin tentang peluang, mungkin tentang soal-soal cerita, atau mungkin tentang pola soal deret yang sekiranya sulit. Kemudian 2 minggu sebelum tes, sebelum ujian, pastikan 2 minggu sebelum tes itu kita belajar pada situasi belajar mental. Jadi tidak sekedar latihan saja, sudah mulai masuk persiapan mental. Mental di situ apa? Maksudnya mental dalam ujian itu harus dilatih. Dengan kecepatan baca, dengan fokus baca, dengan pengendalian diri setiap mengerjakan soal, di mana di situ harus dilatih manajemen waktu per soal. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Setiap mengerjakan soal, pasang timer, kemudian japri ke nomor WA pribadi masing-masing. Karena setiap nomor jabri, maka nanti antar jabrian, setiap nomor yang terjawab akan terlihat rentang waktunya berapa.
Karena di WhatsApp itu muncul, antar japri itu muncul waktu yang tertera menitannya. Apakah 1 menit mampu 2 soal? Hebat. Apakah antar nomor itu sampai 2 menit? Lah itu sangat bahaya nanti ujiannya. Itu. Kemudian 1 minggu menjelang tes, saat itu kita tinggal mereview saja. Sudah tidak ada waktu lagi untuk memastikan mana yang tidak bisa. Sudah tidak ada waktu lagi. Saat 1 minggu sebelum tes, kita tinggal mereview apa yang kita pelajari, jangan mencari soal-soal lagi yang lain. Kenapa Bapak Ibu? Lebih baik apa yang kita pelajari, itu kita kuasai, kita fokus. Daripada belajar semuanya, tapi tidak ada yang fokus. Kemudian, 3 hari menjelang ujian, kita harus slow down. Turunkan tensi belajar. 1 hari sudah tidak 3 jam lagi, turunkan 1 jam lagi. Dan 1 hari menjelang ujian, lepaskan buku kita. Jangan pernah pegang buku lagi, apalagi di tempat ujian. Pasrahkan semuanya. Oke Bapak Ibu, itu adalah proses belajar. Sedangkan pada saat proses ujian bagaimana? Untuk proses ujian yang pasti datang di lokasi ujian 3 jam sebelum dimulai. Saya sarankan semua yang menjadi peserta bimbingan saya 3 jam sebelum masuk ruangan kontak saya, komunikasi ke saya. Bisa via video call, tenangkan diri, saya akan berikan hal-hal yang membuat kita pasrah dan lebih tenang. Tetap antusias, tapi jangan terlalu overconfidence bagi mereka yang sudah siap. Dan juga sebaliknya, jangan takut dengan persaingan. Semua merasakan hal yang sama peserta lain. Maka kita harus berbeda. Ketenangan, kesiapan, dan semangat. Kemudian Bapak Ibu masuk ke ruang ujian, jangan sampai terlambat. Kemudian duduk di tempat ujian, santai, rileks, tenangkan diri, pasrahkan diri, serahkan semua hasil yang terbaik. Pasti dredeg Bapak Ibu, pasti gemeter, pasti itu rasanya kayak keringat dingin keluar. Kalau kondisi seperti itu, Bapak Ibu coba tarik nafas panjang 3 kali, kemudian istighfar, jangan lagi berambisi. Harus dapat berapa nilai, harus pasti lulus. Lepaskan semua ambisi itu. Bapak Ibu tenang, rileks, tarik nafas panjang, keluarkan nafasnya, rileks. Dan ingat bahwa apa yang saat itu Bapak Ibu rasakan, saat itu Bapak Ibu jalani, supaya Bapak Ibu bisa ikhlas dengan hasil apapun, maka yakinlah bahwa hari itu, saat ujian itu, Bapak Ibu ditakdirkan hal yang terbaik. Banyak orang di luar sana yang makan saja bingung. Bapak Ibu harus pikirkan itu, supaya tenang, ambisinya terkendali. Tapi jangan lupa, ketika sudah klik ujian, maka harus antusias, cepat, semangat, sat-sat. Oke, kemudian selanjutnya Bapak Ibu kerjakan. Tapi sebelum mengerjakan semua, tolong kertas yang diberikan panitia di atas kanan pojok ya ditulis. Ada beberapa yang harus ditulis dan itu real harus ditulis. Saya harus fokus, cepat, dan kendalikan diri. Yang kedua, saya harus berkenan menulis nomor-nomor tes intelijensi dan TWK yang ragu banget. Tujuannya nanti di akhir waktu, ketika tinggal 5 menit terakhir, bisa melihat nomor-nomor yang ragu, mau disamakan jawabannya dengan kepasrahan yang tinggi, sesuai trik yang saya berikan, ataukah diulang lagi. Kemudian, untuk mengerjakan tes SKD CPNS, yang pertama kali dikerjakan, Bapak Ibu langsung masuk ke nomor 66 sampai 110. Jika tidak ada perubahan ya Bapak Ibu, tapi 3 tahun terakhir ini tetap nomor 66 adalah TKP 110 sampai 110 ya, baru masuk ke TIU. TKP dikerjakan dulu dengan alasan logis bahwa TKP itu semua peserta akan dapat jawaban dan bisa. Kalau mengerjakan TWK dulu Bapak Ibu, maka nanti akan sering muncul keraguan. Dan di awal waktu, kalau terbuang habis banyak waktu, dan mental kita jatuh, maka di belakang nanti akan tambah jatuh juga.
manajemen waktu kita. Oke, jadi pertama TKP, masuk nomor 66 sampai selesai, kemudian baru masuk ke tes intelijensi di nomor 31 sampai 65. Kerjakan 25 soal saja untuk mayoritas peserta. Tapi untuk yang sudah jago tes intelijensinya, pintar hitung-hitungannya, maka kerjakan 30-an soal saja. Pastikan 5 sampai 10 soal sengaja dilewati, sengaja tidak dikerjakan dulu. Setelah tuntas semua TKP, TIU, TWK, baru nanti 20 menit terakhir akan ada sisa, kembali ke TIU beberapa nomor, dan 5 menit nomor terakhir jangan pernah lagi mengerjakan soal. Untuk khusus tes intelijensi Bapak Ibu, teman-teman yang tidak jago hitungan, tolong kerjakan dulu soal-soal yang mudah dan kiranya tidak butuh hitungan rumit. Contohnya soal analogi, soal silogisme, soal analitik, soal hitung sederhana, soal deret, soal cerita yang sedikit kalimatnya 3 baris, kurang dari 3 baris ya. Jika ada soal yang lebih dari 3 baris kalimat, soal cerita, maka segera lewati. Membaca saja tidak boleh. Karena nanti akan membuang waktu kalau tidak ketemu soalnya, jawabannya. Apalagi soal analitik, pasti panjang, pasti lama. Jangan dikerjakan dulu. Jadi fokus pada soal analogi, silogisme, deret angka, soal hitungan sederhana, soal gambar figural, dan soal-soal yang pendek-pendek. Kemudian 5 menit terakhir pastikan tidak lagi mengerjakan soal. Jika ada soal-soal yang kita catat tadi, TIU dan TWK yang ragu, pastikan. Kalau tidak mungkin mengulang lagi di dalam 5 menit terakhir, maka walaupun di TIU ada 10 nomor yang ragu, 10 TWK yang ragu, maka bismillah, 20 nomor tersebut semuanya samakan jawabannya. Samakan. Sudah pernah saya jelaskan analisa logis dan bukti peserta ketika melakukan itu mayoritas lebih banyak dapat tambahan poin. Tapi sekali lagi untuk menentukan mana yang ragu, mana yang sangat ragu harus sering dilatih. Terutama di TWK. Pastikan keraguan yang sangat itu ketika kita menemukan soal dengan 2 opsi atau lebih itu tidak paham sama sekali alias ragu banget. Kalau tes intelijensi tidak ada keraguan sebetulnya. Kalau tidak bisa, ya kemungkinan salah itu 80%. Kemungkinan benar hanya 20%. Sehingga kalau TIU tidak bisa, saya yakin banyak salahnya ketika dimain tebak. Oleh karena itu, antara TWK dan TIU yang tidak bisa atau ragu banget, maka yakinlah penyamaan jawaban itu insya Allah akan lebih baik daripada main tebak-tebakan hitung kancing baju. Oke, itu saja trik belajar tips dalam ujian SKD CPNS. Semoga sukses. Dan sukses itu mudah-mudahan adalah hasil yang terbaik menurutnya, menurut Gusti Allah. Dan yang terbaik itu mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita. Oke Bapak Ibu, sekian ya. Monggo selamat belajar. Semangat, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.